Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Syaifuddin SHI ME yang kami hormati, tidak lupa kepada teman-teman kelas 5C yang kami cintai insyaallah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang keseimbangan pasar dalam ekonomi makro. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Oktavia Sukmawati dan saya sebagai pemateri kedua sekaligus moderator. Teman saya Karina Yuliani NIM 092 sebagai pemateri pertama, dan teman saya Selviana Dwi Pratiwi NIM 079 sebagai pemateri terakhir. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita langsung kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudara Karina Yuliani. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Yuliani, NIM 092 sebagai pemateri pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan keseimbangan pasar ekonomi makro. Langsung saja untuk materi yang pertama, yakni keseimbangan pasar ekonomi mikro individu. Dalam bentuk yang paling sederhana, keseimbangan pasar digambarkan dengan kurva demand dari satu individu yang berpotongan dengan kurva supply dari individu lainnya. Dapat dilihat pada grafik yang ada pada slide. Bentuk kurva demand yang negatif dari kiri atas ke kanan bawah, dan bentuk kurva supply yang positif dari kanan atas ke kiri bawah. Baik, selanjutnya yakni keseimbangan pasar ekonomi makro industri. Keseimbangan pasar ekonomi makro industri sama saja dengan keseimbangan pada ekonomi mikro, yaitu dengan menjumlahkan kurva demand individu secara horizontal yang nantinya akan menjadi permintaan industri, dan menjumlahkan kurva-kurva supply secara horizontal yang nantinya akan menjadi penawaran industri. Dan adanya pasar sebagai pembeli besar tidak akan merubah bentuk kurva demand ataupun supply. Dapat dilihat pada gambar kurva keseimbangan pasar ekonomi makro industri yang dihasilkan dari penjumlahan kurva demand individu dan juga kurva supply individu secara horizontal. Adanya pemerintah sebagai pembeli besar dan sebagai penjual besar tidak mengubah pembentukan kurva demand dan supply. Sebagai pembeli besar, kurva demand pemerintah berada jauh ke kanan, yaitu DG dengan kuantitas GDG. Dan sebagai penjual besar, kurva supply pemerintah berada jauh ke kanan, yaitu SG dengan kuantitas GSG. Dapat dilihat pada kurva keseimbangan pasar ekonomi makro yang telah disajikan pada slide. Baik, selanjutnya keseimbangan pasar ekonomi makro agregat. Apabila seluruh individu dijumlahkan secara horizontal seperti yang telah dijelaskan tadi, maka akan membentuk industri, sehingga didapat jumlah kuantitas barang A yang ditawarkan dalam suatu perekonomian atau sigma GS, dan jumlah kuantitas barang A yang diminta dalam suatu perekonomian atau sigma GD. Maka didapatkan kurva demand agregat industri A dan juga kurva supply agregat industri A. Selanjutnya, apabila kuantitas barang dan juga jasa masing-masing industri itu dikonversikan dalam suatu satuan yang sama, katakan saja output nasional Y, maka didapatkan kurva agregat demand atau AD dan agregat supply atau AS nasional.
Sumbu vertikal menggambarkan harga-harga umum P, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan output nasional Y. Baik, selanjutnya keseimbangan pasar ekonomi makro, adanya uang dalam perekonomian. Uang yang masuk dalam perekonomian dapat mengakibatkan pembentukan keseimbangan umum bertambah kompleks. Walaupun pada akhirnya keseimbangan umum tetap terjadi pada saat AD sama dengan AS. Dalam bentuk agregat domain ada dua keseimbangan pasar yang membentuk, yaitu yang pertama keseimbangan pasar uang dan yang kedua keseimbangan pasar barang dan jasa. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Yang pertama, keseimbangan pasar uang atau kurva LM. Kurva yang menunjukkan L sama dengan M, di mana keseimbangan pasar uang digambarkan oleh kurva LM. Dengan kurva LM menunjukkan L sama dengan M, di mana L adalah jumlah likuiditas atau uang dalam perekonomian yang diedarkan oleh bank sentral, dan M adalah jumlah uang atau money yang ingin dipegang oleh masyarakat. Kemudian dalam notasi lain dituliskan L sama MD sama dengan MS, di mana MD adalah money demand atau permintaan uang oleh masyarakat, dan MS adalah supply atau penawaran uang oleh bank sentral. Kemudian terdapat permintaan uang berdasarkan motifnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, permintaan uang untuk melakukan transaksi disebut MDTR, di mana yaitu menjembatani periode permintaan dan pengeluaran seseorang melakukan pengeluaran setiap harinya, sedangkan penerimaan tidak terjadi setiap hari. Artinya bahwa peranan uang sangat penting bagi seseorang untuk melakukan transaksi. Yang kedua, permintaan uang untuk spekulasi disebut MDSP, di mana MDSP umumnya dilakukan oleh seseorang untuk perdagangan saham, sehingga motif ini sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga di dalam permintaan akan uang. Untuk motif ini berbeda halnya dengan motif yang lain, karena motif spekulasi tergantung dari tingkat bunga sehingga digunakan simbol M. Kemudian yang ketiga, terdapat permintaan uang untuk berjaga-jaga atau precautionary disebut MDPR. Setiap orang menghadapi ketidakpastian mengenai apa yang akan datang. Ketidakpastian ini menimbulkan orang memegang uang ditunjukkan untuk motif berjaga-jaga. Permintaan uang untuk motif spekulasi terjadi karena adanya sebagian masyarakat yang melakukan pinjam-meminjam uang dengan sistem bunga. Pergerakan money demand yang dipengaruhi oleh motif spekulasi yang tidak menyebabkan pertambahan pendapatan real masyarakat. Money demand yang disebabkan karena adanya spekulasi disebut sebagai money demand imaginer atau permintaan uang semu karena tidak terkait dengan sektor real dan tidak berpengaruh terhadap volume kapasitas transaksi real. Kemudian terdapat keseimbangan pasar barang atau kurva IS. Kurva yang menunjukkan I sama dengan S, yaitu keseimbangan pasar barang digambarkan oleh kurva IS, di mana kurva IS menunjukkan I sama dengan S. I adalah investasi dan S adalah saving atau tabungan. Pendapatan yang diterima dapat digunakan sebagian untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk disimpan. Dengan rumus Y sama dengan C plus S, di mana Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah simpanan. Bila diasumsikan seluruh simpanan tersebut digunakan untuk investasi, maka S sama dengan I dan Y sama dengan C plus I. Keseimbangan S sama dengan 1 digambarkan oleh kurva berslope positif dengan sudut kemiringan 45 derajat Celcius. Jika S sama dengan 10, maka I sama dengan 10. Dan jika S sama dengan 50, maka I sama dengan 50. Seperti grafik yang ada di atas. Kemudian terdapat kurva yang menunjukkan hubungan tabungan dengan pendapatan. Hubungan antara tabungan S dengan pendapatan Y dilatar belakangi oleh kecenderungan orang untuk menggunakan sebagian pendapatannya untuk ditabung dan sebagiannya untuk konsumsi. Kecenderungan untuk menabung sebagai pendapatannya disebut marginal propensity to save atau MPS, dan kecenderungan untuk konsumsi disebut marginal propensity to consume atau MPC.
dengan rumus Y sama dengan C plus S dan Y sama dengan MPC kali Y plus MPS kali Y. Dalam notasi lain dituliskan Y sama dengan CY plus SY, di mana C sama dengan CY dan S sama dengan SY. Semakin kaya orang akan semakin banyak tabungannya. Semakin miskin orang maka semakin kecil pula tabungannya. MPC dan MPS relatif stabil dari waktu ke waktu karena merupakan kebiasaan orang atau pola perilaku orang dalam menggunakan pendapatannya. Jika Y naik, S juga akan naik, seperti grafik kurva fungsi saving yang sudah ditampilkan. Kemudian hubungan antara kurva IS dan LM dengan kurva AD dengan mengubah tingkat harga. Jika P naik, maka MS per P turun sama dengan MP per P turun, dan kurva L sama dengan M di kuadran 2 kontraksi bergeser paralel ke arah titik 0, dan kurva LM di kuadran 4 kontraksi bergeser paralel ke arah kiri atas. Komponen membentuk kurva IS tidak mengandung unsur harga P, maka kurva IS tetap. Dan keseimbangan umum bergerak dari I1 dan Y1 menjadi I2 dan Y2, di mana tingkat bunga naik dan pendapatan nasional turun. Ketika harga naik menjadi P2, keseimbangan bergerak ke titik 2, yaitu I2 dan Y2. Perpotongan IS LM2. Naiknya harga ke P2 menurunkan pendapatan nasional ke Y2, sehingga dapat titik 2 atau P2 dan Y2 dengan menghubungkan titik 1 dan titik 2 sehingga mendapatkan kurva AD, di mana P naik maka MS per P turun dan MD per P juga akan turun. MDTR per P turun artinya daya beli uang turun dan pendapatan turun atau Y turun, dan MD SP per P turun artinya uang yang tersedia untuk spekulasi di pasar saham turun. Investor duduk saham mempertahankan return yang diperolehnya dengan menarik deposito dari bank konvensional atau menjual obligasinya untuk digunakan berspekulasi di pasar saham. Menjaga agar deposannya tidak lari, bank menaikkan tingkat bunga. Menjaga agar investor tetap tertarik membeli obligasi, penerbit obligasi menaikkan tingkat bunganya dengan rumus I naik, Y turun. I naik sama dengan P1 dan Y1 menjadi P2 dan Y2, di mana P2 lebih besar dari P1 dan Y2 lebih kecil dari Y1. Slope AD negatif, seperti itu. Kemudian hubungan antara kurva IS dan LM dengan kurva AD dengan mengubah tingkat harga. Jika P naik, maka MS per P turun sama dengan MP per P turun, dan kurva L sama dengan M di kuadran 2 kontraksi bergeser paralel ke arah titik 0, dan kurva LM di kuadran 4 kontraksi bergeser paralel ke arah kiri atas. Komponen membentuk kurva IS tidak mengandung unsur harga P, maka kurva IS tetap. Dan keseimbangan umum bergerak dari I1 dan Y1 menjadi I2 dan Y2, di mana tingkat bunga naik dan pendapatan nasional turun. Ketika harga naik menjadi P2, keseimbangan bergerak ke titik 2, yaitu I2 dan Y2. Perpotongan IS LM2. Naiknya harga ke P2 menurunkan pendapatan nasional ke Y2, sehingga dapat titik 2 atau P2 dan Y2 dengan menghubungkan titik 1 dan titik 2 sehingga mendapatkan kurva AD, di mana P naik maka MS per P turun dan MD per P juga akan turun. MDTR per P turun artinya daya beli uang turun dan pendapatan turun atau Y turun, dan MD SP per P turun artinya uang yang tersedia untuk spekulasi di pasar saham turun. Investor duduk saham mempertahankan return yang diperolehnya dengan menarik deposito dari bank konvensional atau menjual obligasinya untuk digunakan berspekulasi di pasar saham. Menjaga agar deposannya tidak lari, bank menaikkan tingkat bunga. Menjaga agar investor tetap tertarik membeli obligasi, penerbit obligasi menaikkan tingkat bunganya dengan rumus I naik, Y turun. I naik sama dengan P1 dan Y1 menjadi P2 dan Y2, di mana P2 lebih besar dari P1 dan Y2 lebih kecil dari Y1. Slope AD negatif, seperti itu. Kurva bagian atas P
yaitu LM bergeser ke kiri atas, keseimbangan awal I1 dan Y1 menjadi I2 dan Y2, kurva bagian bawah, yaitu keseimbangan awal I1 Y1 menjadi titik 1, yaitu P1 dan Y1, keseimbangan baru I2 dan Y2 menjadi titik 2, yaitu P2 dan Y2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviana Dwi Pratiwi, NIM 079. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya akan melanjutkan materi mengenai masuknya peran pemerintah. Seperti yang tertera pada slide ini, masuknya peran pemerintah digambarkan dengan rumus. Y sebagai pendapatan nasional, CG sebagai konsumsi pemerintah, CH sebagai konsumsi rumah tangga, SG tabungan pemerintah, dan SH adalah tabungan rumah tangga. Selanjutnya mengenai materi intermediate. Ada kurva as berslop positif tanpa rigiditas dan rigiditas gaji. Asumsi yang digunakan dalam kurva as berslop positif adalah harga-harga fleksibel, dapat turun dapat naik. Dengan kata lain tidak ada rigiditas harga. Yang kedua ada gaji-gaji fleksibel, dapat turun dapat naik. Dengan kata lain tidak ada rigiditas gaji. Yang terakhir perekonomian belum berada pada keadaan kapasitas penuh, sehingga setiap kenaikan ada dapat dipenuhi oleh kapasitas produksi yang ada. Pada kenyataannya, tidak selamanya ketiga asumsi itu dapat terpenuhi. Keynes dalam buku teori general mengasumsikan gaji nominal tidak dapat turun, atau dengan kata lain ada rigiditas gaji. Secara lengkap, asumsi yang dibangun Keynes adalah yang pertama, pasar barang kompetitif dan harga-harga fleksibel, dapat naik dapat turun. Yang kedua, gaji-gaji tidak fleksibel, dengan kata lain ada rigiditas kekakuan gaji nominal. Yang kedua, ada kurva as berslop horizontal, rigiditas harga. Alternatif lain dari asumsi Keynes adalah dengan mengasumsikan rigiditas terjadi pada harga bukan pada gaji. Secara lengkap, asumsi ini adalah satu, harga-harga tidak fleksibel. Yang kedua, pasar tenaga kerja kompetitif dan gaji-gaji fleksibel. Dengan kata lain tidak ada rigiditas harga atau kekakuan gaji. Yang ketiga, ada kurva as berslop vertikal, rigiditas output. Alternatif lain adalah dengan mengasumsikan rigiditas terjadi pada output, bukan pada gaji atau pada harga. Kurva as mempunyai slop yang vertikal pada saat seluruh kapasitas produksi perekonomian telah terpakai. Asumsi yang digunakan dalam kurva ini adalah satu, perekonomian berada pada keadaan kapasitas penuh. Dengan kata lain ada rigiditas output. Yang kedua, harga-harga fleksibel, dapat turun dapat naik. Dengan kata lain tidak ada rigiditas harga atau kekakuan harga. Yang terakhir ada keseimbangan AS dan AD. Dampak dari kenaikan AD berbeda-beda pada jenis AS yang berbeda. Dengan AS yang berslop horizontal, maka pergeseran AD hanya berdampak pada Y. Bila AD naik, maka pendapatan nasional naik. Sebaliknya, bila AD turun, maka pendapatan nasional turun. Dengan AS yang berslop positif, maka pergeseran AD berdampak pada P dan Y. Bila AD naik, maka harga naik dan pendapatan nasional naik. Sebaliknya, bila AD turun, maka harga turun dan pendapatan nasional turun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga ilmu yang dapat kami sampaikan bisa masuk kepada teman-teman dan menjadi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.